Rekan-rekan semua, belajar manajemen strategi akan lebih mudah bila Anda lebih dahulu mengetahui konsep dari pelajaran tersebut. Manajemen strategi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ilmu ini dapat masuk ke semua lini pengetahuan, baik pengetahuan yang berasal dari otak kiri atau otak kanan. Manajemen strategi dapat diterima pada disiplin ilmu teknik dan ilmu sosial. Mereka membutuhkan manajemen strategi karena manajemen strategi merupakan grand teori bagi semua ilmu. Rekan-rekan semua, model manajemen strategi merupakan langkah awal yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yang akan mengembangkan pengetahuannya dalam bidang manajemen strategi. Secara umum, manajemen strategi adalah ilmu untuk perencanaan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan didirikan tentunya tidak untuk kegiatan jangka pendek saja. Perusahaan yang direncanakan dengan baik, maka akan berumur panjang. Untuk dapat berpikir secara strategis, maka perlu mendapatkan pelatihan tentang manajemen strategi. Langkah pertama belajar manajemen strategi adalah menentukan model bisnis dari sebuah perusahaan. Model bisnis ini sering disebut konsep manajemen strategi. Ada 3 tahap dalam kegiatan manajemen strategi, yaitu perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam materi manajemen strategi, dapat diwujudkan melalui model bisnis manajemen strategi. Langkah kedua yang dikerjakan adalah membuat perencanaan strategis. Pada awal diskusi sudah disinggung bahwa membangun perusahaan dilakukan untuk tujuan jangka panjang. Sehingga seorang manajer perusahaan perlu mengetahui semua informasi yang dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan untuk jangka panjang. Rekan-rekan semua, langkah ketiga adalah memahami tentang etika bisnis. Walaupun perusahaan mencari peluang untuk menang, tapi perlu dikedepankan hal yang patut dan hal yang tidak patut dilakukan dalam melakukan bisnis. Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu harus empati kepada lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Perusahaan harus menyediakan anggaran dan bantuan sosial bagi penduduk di sekitar perusahaan. Langkah keempat adalah membuat visi dan misi perusahaan. Visi merupakan cita-cita perusahaan untuk jangka panjang. Visi perusahaan ini dapat dibagi menjadi 3, visi jangka pendek, visi jangka menengah, dan visi jangka panjang. Untuk mewujudkan visi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dilaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam misi perusahaan. Misi merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk program kerja tahunan. Biasanya manajemen suatu perusahaan publik, masa kerjanya hanya 2 periode, di mana 1 periode selama 3, 4, atau 5 tahun, tergantung peraturan di perusahaan tersebut. Kondisi ini menyebabkan manajemen dalam menyusun program, memprioritaskan kegiatan yang minimal risikonya, dan yang bersifat mercusuar. Rekan-rekan semua, langkah kelima adalah lingkungan internal perusahaan. Manajer perusahaan perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui laporan tahunan. Manajer perusahaan, dengan membaca laporan tahunan, akan memperoleh informasi tentang kondisi keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas perusahaan dalam rangka mendukung operasional. Langkah keenam adalah lingkungan eksternal di luar perusahaan. Manajer perusahaan perlu mengetahui peluang dan ancaman pesaing melalui informasi formal dari sosial media dan informasi dari laporan karyawan yang bertugas di bidang tersebut. Informasi tentang pesaing dan lingkungan eksternal lainnya sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk menentukan langkah selanjutnya. Langkah ketujuh adalah melakukan analisis terhadap lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman pesaing yang mungkin akan terjadi. Analisis ini biasanya dapat digunakan menggunakan analisis diagram SWOT. Rekan-rekan semua, langkah ke-8, analisis tentang keuangan perusahaan melalui diagram Boston Consulting Group atau BCG. Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui pada posisi tanda tanya, bintang, sapi perah, atau anjing penjaga.
Sedangkan langkah ke-9 adalah mengetahui posisi produk di pasar dibandingkan dengan pesaing. Alat yang digunakan adalah diagram General Electric atau GE diagram. Selanjutnya langkah ke-10 dan langkah ke-11 merupakan bagian dari implementasi strategi. Pada langkah ke-10 adalah penyusunan program kerja. Sedangkan langkah ke-11 adalah penyusunan anggaran dan prosedur kerja. Langkah ke-12 adalah melakukan evaluasi strategi yang telah dikerjakan pada langkah-langkah sebelumnya. Langkah ke-13 adalah monitoring kegiatan untuk memberikan masukan bagi semua langkah sebelumnya dari hasil evaluasi strategi.